Yo sahabat sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya diceritakan bahwa setelah Yosim berlalu pergi meninggalkan Siwo dan Solmi, Solmi pun menghela nafas dan terduduk di atas tanah. Dia berujar bahwa dirinya gemetar setengah mati karena ini pertama kalinya Solmi bertemu dengan Saman. Kemudian Goyu pun muncul dan menyapa Siwo yang merupakan manusia setengah goblin. Dia pun memperkenalkan dirinya sambil mengulurkan tangannya kepada Siwo. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu lawan yang harus dikalahkan oleh Siwo jika dirinya ingin menjadi Raja Siluman, dan menyebutkan bahwa namanya adalah Goyo yang merupakan perwakilan dari keluarga kura-kura hitam. Lalu pada episode kali ini diceritakan bahwa saat Goyo mengatakan salam kenal kepada Siwo dan mengulurkan tangannya, Siwo pun menyambutnya dengan mengulurkan tangannya juga. Melihat kejadian itu, Solmi pun berteriak agar Siwo tak meraih tangan Goyo. Siwo pun menarik kembali tangannya dengan ekspresi kebingungan. Kemudian Solmi pun berujar kepada Goyo bahwa untuk apa dia tiba-tiba muncul seperti ini. Padahal Siwo sudah cukup kelelahan hari ini. Menanggapi hal itu, Goyo pun membalas sambil tersenyum dengan berkata bahwa tak ada aturan yang mengharuskannya terus tertidur. Yang lebih menarik lagi, ada manusia setengah goblin yang membual mau menjadi Raja Siluman dengan beraninya seperti ini. Bersamaan dengan ucapannya tersebut, Goyo pun meraih tangan Siwo dengan paksa dan mengaktifkan sihir karsanya, yaitu teleportasi. Setelah itu, mereka berdua pun berpindah ke pinggir danau yang tak diketahui tempat pastinya. Siwo pun seketika lemas dan merasakan tubuhnya agak berat. Melihat kondisi Siwo yang seperti itu, Goyo pun berujar bahwa Siwo ternyata lebih tangguh dari dugaannya. Hal itu dikarenakan tak banyak orang yang masih sanggup berdiri dengan kedua kakinya setelah pertama kali melakukan teleportasi. Apalagi teleportasinya dilakukan secara tiba-tiba seperti tadi. Ditambah lagi, Siwo sama sekali tak kaget sedikit pun. Kemudian Siwo pun menanyakan kepada Goyo apakah dia ingin memangsanya. Menjawab pertanyaan dari Siwo tersebut, Goyo pun berujar bahwa kemungkinan itu cukup besar. Namun, sebelum memulainya, dia ingin menanyakan sesuatu kepada Siwo, di mana dia menanyakan apakah Siwo bermain game komputer. Siwo pun menjawab pertanyaan itu bahwa dahulu waktu dirinya masih SMP dia memainkan berbagai macam game, dan setelah masuk SMA sudah jarang memainkannya. Kemudian Goyo pun melanjutkan bahwa dahulu game genre apa yang dimainkan oleh Siwo, game EOS, FPS, MMORPG, atau game HP. Siwo pun menjawab pertanyaan itu dengan berujar bahwa jika dia disuruh untuk memilih, maka Siwo akan memilih action RPG. Karena Siwo tak suka dengan game online, yang semakin lama akan lebih mementingkan item berbayar daripada skillnya. Mendengar jawaban dari Siwo, Goyo pun menyeringai senang sambil berujar bahwa sepertinya dirinya cocok dengan Siwo. Bersamaan dengan hal itu, Goyo pun langsung menyerang Siwo menggunakan sihir es. Beruntung Siwo menyadari dan bisa menghindarinya. Namun setelah menghindarinya, Goyo pun langsung melancarkan serangan seperti tombak es ke arah Siwo. Sebelum mengenainya, Siwo bisa menghindarinya lagi dan berada di atas Goyo.
Melihat kejadian itu, Goyo pun berujar bahwa Siwo memiliki refleks kecepatan yang bagus. Sebagai anak baru, Siwo pun dikategorikan sebagai kategori yang hebat. Kemudian diceritakan bahwa Siwo memang memiliki bakat dan insting yang bagus dalam pertarungan. Akan tetapi, yang dibutuhkan Siwo saat ini hanyalah kemampuan belajarnya. Karena hari ini Siwo sudah bertemu lawan yang memancingnya mendekat. Jadi dia lebih waspada terhadap bahaya tersembunyi yang dimiliki oleh musuh. Dan itu menjadi alasan bagi Siwo untuk melancarkan serangan balasan secara langsung. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun memukulkan auranya yang dijadikan seperti tembakan laser, yang membuat Goyo kaget serta menerima serangan Siwo. Setelah itu, diketahui bahwa armor lengan yang dipakai oleh Siwo merupakan harta karun siluman yang bisa memancarkan energi dan kekuatan siluman pemakainya. Dan Siwo juga mendapatkan satu pelajaran baru sebagai siluman newbie, yaitu meski serangannya terlihat berhasil, jangan merasa puas dulu dan memastikan bahwa pertarungan telah benar-benar selesai. Bersamaan dengan hal itu, Siwo menyiapkan beberapa serangan kecil, lalu ditembakkan lagi ke arah Goyo. Setelah itu, dalam hati Siwo berujar bahwa dirinya masih belum yakin tentang kekuatan siluman. Namun perlahan Siwo sudah mulai bisa merasakannya, yang rasanya seperti listrik statis yang mengalir di dalam tubuhnya. Menurut Siwo, saat ini kekuatan silumannya masih tersisa sekitar kurang lebih 60% lagi. Siwo sudah menggunakan 10% kekuatan silumannya untuk pukulan besar sebelumnya, dan menggunakan sekitar 3% untuk masing-masing pukulan kecil setelahnya. Namun saat kekuatan silumannya tinggal 0%, Siwo khawatir jika dia akan merasa kelaparan seperti saat di dunia siluman sebelumnya. Dan Siwo pun memutuskan untuk tak menggunakan kekuatan silumannya sembarangan, guna untuk mengantisipasi dirinya kelaparan karena kehabisan kekuatan siluman. Sedangkan di sisi lain terlihat Goyo yang tak tergores sedikit pun karena serangan Siwo tadi. Karena dia sudah membuat perisai untuk melindunginya dari serangan Siwo. Dia tak menyangka jika harus menggunakan perisai es secepat ini. Mungkin dia terlalu meremehkan Siwo. Padahal baru saja mulai bertarung, namun Siwo sudah memecahkan satu lembar perisainya. Kemudian setelah itu, Siwo memperjelas lagi dan menanyakan kepada Goyo apakah dia ingin memakan Siwo. Karena Siwo ragu-ragu dan bingung mau menjelaskannya dari mana. Siwo juga menambahkan bahwa dia merasakan jika tak ada sedikit pun ancaman dari Goyo. Lalu Goyo pun menjawab pertanyaan Siwo itu dengan berujar bahwa dia memang terlalu membuat-buat energi jahat yang semula memang tidak ada. Dan juga memang benar dirinya tak ada niat khusus untuk memangsa Siwo. Hanya saja dirinya merasa terganggu dengan apa yang Siwo katakan sebelumnya, dan menanyakan kepada Siwo apakah dirinya tahu apa itu Raja Siluman. Siwo pun menjawabnya dengan berujar bahwa sesuai dengan namanya, yaitu Raja Para Siluman, yang berkuasa atas para siluman. Menanggapi jawaban dari Siwo, Goyo pun berujar bahwa jika Siwo mau berpikir sedikit saja, pasti akan merasakan hal yang aneh. Terlepas dari pemilihannya yang mengedepankan hal kekuatan, periodenya juga hanya 666 tahun sekali. Memilih seorang raja yang berkuasa selama ratusan tahun hanya dengan satu kali festival, di mana tak diketahui variabel apa saja yang akan muncul di sana. Yang pasti para siluman mau mengikutinya adalah karena tradisi yang sudah diwariskan sejak dulu kala, ujar Goyo panjang lebar kepada Siwo.
Goyo pun menambahkan bahwa para siluman adalah makhluk yang setia kepada hasrat dan naluri alaminya. Mereka tak akan dengan mudah menaati aturan yang telah dibuat oleh golongan yang lebih kuat. Karena pada dasarnya para siluman tak pernah berhenti saling membantai dan memangsa. Maka dari itu, untuk menghentikan hal itulah para siluman zaman dulu menciptakan alat pengaman yang disebut dengan Raja Siluman. Jika para siluman terus bergerak berdasarkan nalurinya, bisa dipastikan lama-kelamaan mereka pasti akan punah. Untuk mencegah hal itu, para siluman sepakat untuk menaati aturan tertentu. Dia yang dihormati oleh seluruh siluman di muka bumi ini, dan sebagai pengganti yang bertugas untuk mempertahankan keberadaan para siluman itulah yang disebut sebagai Raja Siluman. Untungnya selama puluhan ribu tahun, para Raja Siluman dari generasi ke generasi selalu berhasil menguasai seluruh siluman pada masa jabatannya. Dan tentunya kebijakan yang diberikan berbeda-beda setiap generasinya, namun tetap mengedepankan keuntungan dan keberlanjutan kaum siluman. Kecuali satu orang, yaitu Raja Siluman di generasi saat ini. Mendengar semua itu, Siwo pun tersentak kaget karena Raja Siluman generasi ini kurang disukai. Kemudian Goyo pun masih melanjutkan dengan bertanya kepada Siwo bahwa bagaimana jika seorang pemimpin manusia tiba-tiba membuat aturan jika para manusia dilarang makan daging apapun yang terjadi. Siwo pun menanggapinya dengan berujar bahwa pasti semua akan menentangnya. Mereka pasti tak akan menaati peraturan itu dan bisa juga berakhir dengan demonstrasi hingga terjadi kerusuhan. Lalu Goyo pun tersenyum dan berujar bahwa para siluman tetap mematuhi aturan itu bahkan selama 666 tahun. Harusnya Siwo sudah memahami situasinya, di mana Raja Siluman sangat penting bagi para siluman, dan betapa beratnya para siluman menahan diri demi menjaga tradisi itu. Namun kesabaran itu sekarang sudah mencapai batasannya. Kemudian Siwo pun menimpali jika sampai Raja Siluman yang terpilih selanjutnya mempertahankan aturan yang sama, maka para siluman tidak akan menurut seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, Goyo pun membenarkan jawaban Siwo dan menambahkan bahwa meski itu perintah raja, para siluman tak akan sudi lagi mendengarkannya. Karena pada dasarnya, Raja Siluman hanyalah seekor siluman yang paling kuat. Jika semua siluman di bawahnya memberontak, dia tak akan mampu menghentikannya. Dan jika terjadi, maka yang akan jatuh bukan hanya Raja Siluman saja, melainkan tradisi Raja Siluman yang dipertahankan sebagai simbol sekaligus otoritas itu akan jatuh juga. Maka dari itu seharusnya Siwo sudah tahu bahwa akibat ucapannya tadi, tak banyak siluman yang bisa mendengar ucapan Angku Siwo. Para siluman muda mungkin akan tertawa mendengarnya. Akan tetapi, para siluman yang lebih tua bisa saja mengoyak Siwo. Sepertinya Siwo mendapatkan ide itu dari Solmi. Dia memang anak yang baik, tak seperti siluman. Yang menjadi masalah adalah karena dia terlalu baik dan tidak tahu seperti apa dunia ini sebenarnya. Kemudian Siwo pun menyimpulkan bahwa Goyo menginginkan dirinya agar menarik ucapannya tersebut. Goyo pun membenarkan hal itu dan menambahkan jika sedari awal dia ingin menginjak Siwo sampai mati karena merasa Siwo sangatlah bodoh. Namun sekarang Goyo menyukainya karena Siwo peka dan cepat mengerti, serta memiliki potensi yang besar. Lalu Goyo pun meminta Siwo untuk menjadi bawahannya. Jika Siwo mau membantunya menjadi Raja Siluman, maka dirinya akan mengizinkan Siwo untuk menguasai Semenanjung.
Walaupun saat berkuasa nanti, Siwo belum tentu bisa menghentikan para siluman memangsa manusia, tapi setidaknya Siwo bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Menanggapi hal itu, Siwo pun menanyakan seberapa kuatkah Goyo dan seberapa besar peluangnya untuk menjadi Raja Siluman. Goyo pun menjawab bahwa dirinya tak berani menjamin bahwa dia yang terkuat di Semenanjung. Namun, di antara para perwakilan yang akan maju ke festival, tidak ada yang lebih kuat darinya, karena ada batasan umur. Kemudian setelah mendengar itu seakan menerima tawaran Goyo, Siwo pun mengatakan bahwa asalkan dia bisa melindungi orang-orang terdekatnya, Siwo bisa menerimanya dan mengajak Goyo untuk berjabat tangan. Goyo pun memuji Siwo yang melampaui ekspektasinya dan memilih pilihan yang bijak. Akan tetapi ternyata kata-kata Siwo tadi hanyalah cara untuk memegang tangan Goyo. Karena ucapan dan tindakan Goyo sama sekali tak bisa dipercaya, maka Siwo tak akan merasa bersalah. Karena Goyo yang menipu Siwo dengan mengulurkan tangan untuk bersalaman, namun malah menyerangnya. Kemudian Siwo pun melakukan gulat goblin yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini dilakukannya. Dia menggunakan sisa 60% kekuatan siluman tanpa sisa sedikit pun. Dan untuk pertama kali melakukan gulat goblin dengan niat dan kesadaran penuh, tanpa keraguan, dengan tekad dan keyakinan dalam serangannya. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun membanting Goyo menggunakan jurus gulat goblin pembalik gunung. Itulah akhir dari episode kali ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung Mimin. Jumpa lagi minggu depan dan bye-bye.